Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang diwakilkan oleh saya yang bernama Mas Adi Zaki Ardiansyah. Saya Eka Selvi Ramadhani dan anggota lain yaitu Ca Agnes Jayasia Putri, Naila Sivanur Lipik Nasiah, dan Rezal Firmansyah. Kali ini dari kelompok kami ingin mewawancarai tentang materi analisis perubahan iklim di sektor pertanian bersama Bapak Suwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Bapak? Nama saya Pak Suwono, pensiunan Mantri Pengairan, sekarang tani. Dan sudah berapa lama Bapak di provinsi menjadi petani? Saya menjadi petani sejak kecil sampai sekarang. Berapa hektar Bapak punya tanah? Saya punya sawah, Ya. peninggalan orang tua saya 2 bau. Mana apa saja yang Bapak tanam di sawah ini? Yang saya tanam di sini lokasi Sukuh Lupek padi ini sejak tahun 1998. Padi pantun. Kalau program pemerintah kan padi Polowijo. Sekarang petani maunya padi pantun. Jadi untuk bahan makanan pokok penduduk di sekitar. Berapa lama waktu padi bisa panen Pak? Mulai dari tahap pembibitan, penanaman, perawatan, dan panen. Padi mulai pembibitan, bibit kurang lebih ditanam itu usia 18 sampai maksimal 25 hari. Setelah tanam, perawatan ya sampai panen itu 90 hari sampai maksimal 100 hari. Jadi kalau ditambah dengan waktu bibit ya 20 hari sama ya 120 hari, 4 bulan lah mulai pembibitan sampai panen. 4 bulan. Apa pengaruh cuaca bagi hasil panen? Pengaruh cuaca bagi hasil panen, misalnya rendengan itu MT1 ya. MT1 istilah pertanian ya. MT1 itu kalau orang petani mengatakan rendengan itu kadang-kadang hasilnya juga bagus, kadang-kadang hasilnya juga negatif karena cuaca. Kemudian susahnya lagi apabila petani membawa pulang hasil panen, Mbak Sri Pari atau gabah dibawa pulang, ini susahnya menjemur karena cuaca kan selalu hujan. Nah itu, dan misalnya di MT2 atau kalau petani mengatakan maligami, itu kadang-kadang waktu tanam, mulai tanam sampai umur 25 hari itu kadang-kadang ada gangguan yang namanya asem-asemen. Ini kuning ini namanya, kalau orang tani mengatakan asem-asemen. Ini juga memberi PR kepada petani, kemudian menambah biaya perawatan untuk kesehatan si tanam. Kemudian kalau waligami itu juga hasilnya ya bagus karena waktu panen nanti itu ini cuacanya kan udah nggak hujan ya kan, itu agak bagus. Kemudian kalau MT3 istilahnya kalau orang tani mengatakan itu gadu, itu lebih bagus, cuma hasilnya bagus, perawatannya juga agak ringan, cuman biaya untuk pengairannya di sini kan menggunakan sumur bor ya. Nah, ini agak tambah biaya. Karena apa? Karena petani sekarang dibuat pusing sama BUMN, khususnya Pertamina. Beli
bensin pakai jerigen. Petani itu yang bensin apa ini kan surat dari desa, kemudian ke kecamatan, kemudian ke kantor pertanian, itu pun informasinya berjalan cuma 1 bulan, kemudian ganti lagi, 1 bulan ganti lagi. Jadi ya petani dianggap apa, dibikin pusing. Ini masalah petani yang menggunakan airnya dari pompanisasi, itu pun susahnya di BBM, beli BBM. Kalau beli Pertamax sewu sih gampang, cuma harganya kan mahal ya kan. Terus petani nggak kebagian hasil tuh. Nah, kalau padi gadu petani nikmat karena apa, waktu panen matahari cerah ceria ya kan, bagaikan dapat THR. Nah, kemudian kalau Jember itu santai, jadi agak senang lah kalau padi gadu atau antet. Nah, itu Mbak penjelasan dari mulai pembibitan kemudian sampai panen padi MT1, MT2 dan MT3. Tuh. Cara menentukan bibit padi yang bagus. Cara membuat lahan pembibitan padi yang bagus, yang pertama lahan itu dibuat lahan di traktor dulu ya, di traktor dulu, kemudian diratakan, kemudian bibitnya kalau pengen bagus ya beli yang dari toko-toko pertanian lah ya, karena dari toko pertanian insya Allah bibit ini tumbuhnya bagus, kemudian juga hasilnya nanti bagus, terutama sistem perawatannya. Nah, dalam pembuatan apa ini lahan untuk bibit ini biasanya kalau ini kan kurang lebih 1,5 kotak ya per bakon. Ini menggunakan bibit 5 pak atau 25 kilo, itu insya Allah lebih, bibitnya lebih, asal pembenihan benih bibit itu tadi bagus, insya Allah lebih. Apakah Bapak masih melakukan penanaman secara modern atau masih menggunakan penanaman secara tradisional? Di sini menggunakan tanam padi untuk petani di Sudarjo ini masih manual, masih secara lama, tapi sekarang sudah tidak apa, sekarang pakai gitu. Ya itu larian, larian, keleran, pakai larian, jadi tidak asal seperti zaman dulu. Jadi jaraknya itu 20 cm. Jadi dengan tanaman yang ini memang sistem pertumbuhan tanam ini bagus sekali karena apa, jaraknya teratur. Kalau dulu waktu tahun sebelum tahun 90-an, tahun 70 berapa, 60 berapa, itu manual tapi hanya mundur gitu. Makanya ada istilahnya lagu yang namanya mundur alon-alon itu wong tandur. Tapi mbak siapa yang mundur alon-alon ya, wong tandur. Gak ada. Terus Bapak, apakah Bapak menggunakan teknologi untuk pertanian Bapak? Teknologi, ya saya ya juga menggunakan teknologi dari petunjuk rekan-rekan, terutama petunjuk dari penyuluh pertanian ya, kita pakai. Kalau memang itu manfaat kita pakai. Kemudian
yang paling susah ini di musim ini kita mencari pupuk yang subsidi. Ini ada batasan jatah, jadi misalnya areal 1,5 kotak ini hanya dapat 1 sak. Ini susahnya gitu. Kemudian harga pupuk yang non subsidi 50 kilo itu harganya mencapai 500. Jadi petani alhamdulillah. Nah ini rela beli yang non subsidi, akhirnya gagal. Sistem merawat tanaman ini gagal karena apa? Dia mau tidak mau harus menggunakan pupuk yang kedua. Kemudian nanti kalau MT3 pupuknya MT1 itu 2 kali cukup, MT2 insya Allah 2 kali cukup, tapi kalau MT3 3 kali pemupukan. Ini yang menghabiskan biaya ini karena pupuk non subsidi ini sangat-sangat mahal sekali. Itu Mbak. Terus Alat apa saja yang digunakan untuk bercocok tanam? alat yang digunakan untuk bercocok tanam untuk petani alami, pertama cangkul ya, tahu kan? Yang kedua adalah sabit karet. Kemudian yang alat menggunakan mesin adalah traktor, biasanya buatan dari Cina lah, traktor. Kemudian ada yang menggunakan sistem panennya yang tidak menggunakan thresher atau kopi. Ini menggunakan mesin blower, juga pakai mesin. Nah, petani sudah paham semua masalah kebutuhan untuk alat pertanian yang dipakai. Namun untuk alat-alat yang mahal seperti traktor, seperti alat kombi, seperti alat blower, ini belum mampu untuk membeli alat itu karena harganya mahal. Nah, yang punya alat-alat itu juga bisa disewa. Berapa biaya untuk perawatan sawah, Bapak? Biaya untuk perawatan sawah 1 hektare 1,5 juta istilahnya ya. Itu mulai awal pembuatan benih, kemudian tenaga pembuatan galem, kemudian perawatan biaya tanam, kemudian biaya matun, kemudian biaya traktor, obat-obatan, itu kurang lebih sampai panen itu sekitar 3.500.000 sampai 4 juta itu biaya. Kemudian kalau dijual kadang-kadang juga apa ini hasilnya enggak begitu kan. Kadang-kadang petani ini cuma dapat 1,5 juta, 1 juta, kadang-kadang drop karena apa, mungkin harga turun dan lain sebagainya. Mas, ini beneran Mbak, biang mas ini walaupun dibawa di toko mas sudah mau beli. Katanya saya bukan toko sate Mbak, padahal toko mas ya, saya mau beli. Nah ini kalau terlena ya sudah langsung, tapi gampang itu pengobatannya gampang karena di ulat itu ada ulat yang dari bawah, ulat dari bawah putih Pak. Itu dari kaper sama ulat ini satu keluarga. Kaper itu kalau bertelur nanti netas jadinya ulat. Ini juga ada obatnya yang bagus, cuma mahal, gampang diatasi. Yang paling susah diatasi adalah serangan hama tikus. Untuk petani yang
banyak mengeluh di mana-mana pun ya, karena serangan itu. Karena dia datangnya malam dan sistem kerjanya gerilya. Kalau datang ribuan, ini penuh, jalan ini penuh. Bagaimana cara menentukan bibit padi yang bagus? Bibit padi yang bagus di daerah sini sekarang ini menanam pari 3 juta, pari 3 juta itu sudah hampir semua ya di Garut. Karena apa? Karena 90 dari dapat di samping itu tonasenya bagus. Tonase itu hasil panen. Bagaimana cara membuat pupuk? Cara membuat pupuk organik ini ada beberapa cara ya. Pupuk organik bisa dibuat dari 1 mol nasi didiamkan sampai 3 hari 3 malam, nanti nasi itu keluar jamur kuning. Setelah itu nanti misalnya nasi 1 kilo ya kan ya, dibiarkan ditutup, jangan dijemur tapi di tempat yang teduh, nggak kena sinar matahari. Nah setelah keluar jamur kuning nanti dimasukkan di tempat khusus panci apa ya bang, kemudian dikasih tetes tebu itu untuk memancing mikroba. Ya, nasi nanti setelah dikasih tetes itu nanti keluar seperti set-set putih, banyak sekali. Itu nanti bisa diaplikasi dengan mol cangkang telur sama kulit pisang yang dibuat pisang goreng, pisang kulit itu nanti dirajang, kulitnya pisang dirajang, kemudian dijemur, kemudian kulit telur tadi dicuci bersih, kemudian dijemur, terus kulit telur tadi digoreng di wajan supaya untuk menghilangkan bakteri. Nah, setelah itu nanti dimasukkan di dalam air kira-kira 5 liter ya, misalnya kulit pisangnya. Bagaimana Bapak menentukan waktu tanam yang tepat? Waktu tanam yang tepat itu di sini kan setelah areal ini setelah panen di kombi ya. Nah ini nanti selang berapa hari lah ada pasukan yang bagian traktor terjun membuat tempat pembibitan. Jadi setelah panen kemudian nanti mau tanam lagi kira-kira 1 bulan ya. Jadi pembuatan dan pembibitan, kemudian bibit kira-kira 2 hari sampai 18 sampai 2 hari, kemudian kita tanam, pembibitan sampai tanam. Itu kira-kira lahan ini istirahat 1 kemudian tanam. Kemudian setelah 9 hari terus Apa yang menjadi tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai petani? Bagaimana cara mengatasi? Tantangan yang paling besar adalah ya tadi, karena dari serangan hama, itu yang paling berbahaya itu serangan
Sama yang lain petani sudah mampu mengatasi semua. Petani kita hijau daerah IP. Yang paling fatal itu adalah hama tikus karena dia kerjanya manual. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin tidak stabil dan sulit diprediksi? Kalau di sini walaupun ya itu tadi di sini habis panen ya, paling sejam 1 bulan kita tanam lagi. Kita petani di sini itu tidak setelah ketakutan nanti ada petani yang ada yang maju seperti itu petani daerah selatan ya, ada Gunung. Kalau dari sini ke daerah sana dari Gunung Rawa dari Gunung Rawa daerah petani. Itu ketakutan dia, lalu tidak ada interupsi dari khususnya Menteri Kelahiran, dia tidak berani nanam. Karena apa? Karena air itu dihitung, air ini sekian, nanti dibagi sekian berat. Jadi apa ini strategi harus tertata rapi. Tapi kalau di sini enggak, kenapa? Di sini setiap sumur ini sudah mencukupi kebutuhan air, terutama yang penting ada uang untuk beli bibit. Jadi strategi di sini tidak terlalu ketakutan masalah pas mau air sulit, tidak, di sini santai karena air suci. Bagaimana cara mencegah gagal panen? Cara mencegah gagal panen, para petani ini walaupun punya kesibukan, kan petani ini statusnya kan sampingan, itu harus misalnya pulang kerja sore kita harus lihat ada masalah apa. Kalau nggak mau mengatasi dengan tenaganya sendiri, kalau petani yang tidak katakanlah sampingan, ini setiap hari kan santai aja. Jadi bisa langsung buat misalnya ada kamer langsung nanti pengendaliannya tidak besar dari teman-teman materi tadi dia PPL kan juga ada banyak tugas ya. PPL ini kan ada setiap saluran ada berapa desa, seperti tadi dulu waktu dinas bukan apa tahu berapa desa saya tahu. Tapi yang paling susah tadi ada serangan tikus. Apa strategi pemasaran yang paling efektif dalam bisnis pertanian? Pemasaran masalah hasil panen gabah. Petani tidak bisa membuat harga. Petani itu mengikuti mengikuti harga yang ditentukan oleh penggula. Misalnya 1 kuintal 500, 500, 600, petani tinggal ikut. Nah kemudian nanti masalah
ongkos kopi dan lain sebagainya ya dari hasil panen itu untuk bayar. Kecuali kalau yang dibawa pulang ada apa bisa hasil panen gabahnya udah pulang semua. Untuk kebutuhan lebih awet. Berapa banyak beras yang dihasilkan saat panen? Dihasilkan di sini satu ini kemarin itu gagal makanya dapat sukses karena serangan tambah itu istilahnya belum kemarin ekstrim. Kalau bagus dah itu 26 kali Nah ini satu sak untuk hasil panen ini Mbak, hasil panen kombi ya, itu bisa mendapatkan 38 kilo beras. 38 kilo beras, kalau satu petak ini mendapat kering itu 20 sak katakanlah. 38 kali Kira-kira berapa hasil dari pertanian? hasilnya dijual hasilnya jadi tidak sama karena sistem perawatannya iya perawatannya kan beda ya. Ada yang saya menggunakan farming ya, 2018 Pak. Itu bagus pupuk untuk farming dari PTS Bandung bagus dengan gabah bagus. Saya kalau nyelapke satu sak itu bisa mendapat 4 kg dan saya jarang menggunakan pestisida kimia. Ada beras yang non pestisida kimia apabila dikonsumsi kan aman di kita ya. Nah, kalau petani yang sebenarnya ya cuma kurang mahal. Jadi pestisida ini mahal-mahal 100 ml itu kan ada yang 350.000 100 ml berarti 1 liter kan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.